Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke WDB, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik ya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat sana. Jumlahnya itu berkisar antara 10-15% saja. Dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita tidak punya memang kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih dan training. Ya itu satu proses yang harus dilaluin. Jangan kita juga munafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda mau calon pemimpin. Karakter itu menurut saya nomor satu, bukan? Udah. Ya teman-teman sekalian, tadi saya kaget tuh ada Pak Luhut tiba-tiba agak marah karena dianggapnya saya tidak tahu Morowali. Ya saya kan ngomong soal tambang ini kan berdasarkan data-data, berdasarkan media tambang yang ada di Morowali itu. Apalagi terakhir ada peristiwa kebakaran di sana yang meledak, kemudian banyak korban tenaga kerja kita. Jadi saya lebih serius melihat perkembangan. Memang benar nikel itu menjadi andalan dalam konteks satu-satunya yang memiliki nikel terbanyak di dunia itu kita. Tetapi kalau kita memanage-nya salah, satu, sumber daya alam itu pasti habiskan. Yang kedua, kalau terlalu over di dalam produksi dan tidak menggunakan kategori lingkungan kita bagaimana, kemudian masyarakat kita kayak apa, lalu governance-nya kayak apa, pertanggungjawaban aturannya yang termasuk kehati-hatian kita di dalam menjaga keadilan, terutama keadilan antar generasi. Nanti nikelnya habis, generasi yang akan datang mewarisi kerusakan lingkungan kan nggak boleh terjadi. Dan kemiskinan di Sulawesi Tengah itu sudah sampai hampir 13%. Nah ini harus menjadi perhatian kita sehingga tidak usah khawatir atas kritik-kritik itu. Mari kita cek. Saya diajak ke sana sama Pak Luhut ke Morowali lihat tambang. Ya siap aja. Kalau perlu kita cek masyarakat di sekitarnya dilibatkan atau tidak. Kemudian apakah pertumbuhan ekonomi membawa kesejahteraan masyarakat sekitar. Saya sangat senang kalau diajak Pak Luhut ke sana.